Yesus memanggil kita untuk turut ambil bagian dalam tugas pengutusannya mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Nah, ada yang kita kenal dengan amanat agung. Ada yang tahu di mana ayat firman Tuhan yang berbicara tentang amanat agung? Matius berapa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Katakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Nah, itu adalah amanat agung Tuhan Yesus untuk kepada setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, termasuk kita. Jadi, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi ada tugasnya yang harus kita kerjakan. Yesus mengharapkan kita agar kita mau datang kepadanya. Kemudian yang kedua, kita perlu melihat agar dengan akal budi kita dapat memahami siapa Yesus dan apa maksud panggilannya. Kemudian yang ketiga, kita perlu tinggal bersama-sama Yesus supaya kita dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ini macet-macet nih. Kenapa ya? Bentar ya, lagi macet nih presentasi saya. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12. Dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4 ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yakobus anak Alpeus, ada Yohanes, ada Matius, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Jadi ada berapa nak murid Tuhan Yesus? 12. Nah, itu dulu 12. Tapi sekarang sudah sangat banyak. Ya, udah di seluruh dunia. Siapa itu? Setiap orang percaya. Jadi tidak hanya 12. Itu hanya awal mula pelayanan Tuhan Yesus, dia yang ikut dengan Tuhan Yesus itu ada 12. Tapi sekarang sudah melebihi dari 12, sudah sangat banyak. Termasuk kita yang ada di room Google Meet ini. Lalu apa sih tugas ke-12 rasul yang diutus Yesus? Nah, ini ada tugasnya menjadi murid Yesus. Sama halnya dengan anak-anak Bapak menjadi murid di sekolah, juga ada tugasnya. Ya, tugasnya ngapain? Kalau seorang pelajar, tugas pokoknya adalah belajar. Ya. Jadi kita mengikut Tuhan Yesus juga ada tugasnya. Yang pertama, ada 6 tugas kita. Yang pertama, mencari orang yang tersesat atau berdosa. Ya. Setelah dicari, terus yang kedua, kita mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Kemudian yang ketiga, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, mengusir setan. Nah, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu masih ada sampai hari ini. Ya. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan dan memang benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak menuntut imbalan atas tugasnya. Yang kelima, hidup dalam kemiskinan tanpa milik. Ya, ini luar biasa nih para murid. Menjadi pembawa damai bagi setiap orang. Jadi anak-anak Bapak semuanya
dari renungan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang mengikut Yesus ternyata bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Kita harus mau terlibat dalam tugas sebagai seorang murid. Ya, itu saja presentasi Bapak. Ada lagi baru masuk. Nah, maksud Pak Marjono, kenapa Bapak sampaikan tentang I follow to Jesus? Ya, I follow Jesus. Saya mau ikut Yesus. Ya, sekali kita mau ikut Yesus, ada tugas yang harus kita kerjakan. Ya, tadi Bapak presentasikan ada banyak tugasnya. Ya, tugas seorang murid kalau di sekolah ada belajar. Jadi tugas kita sebagai murid Yesus juga mencari orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Siapa yang ditugaskan? Semua kita. Jadi nggak melihat umur. Anak-anak Bapak juga bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, saya percaya di kelas ini, di room meet ini adalah orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Amin ya. Amin ya. Amin, Pak. Ya. Jadi ketika kita mau ikut Yesus ada tugas yang harus kita kerjakan. Tugas yang pertama adalah ya tertulis dalam kitab Amanat Agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Ada yang hafal ayat ini? Amanat Agung Matius 8 ayat 19 sampai 20, ayat 20-nya saja. Ada yang hafal? Coba Hendro Gugun Simanulang baca dulu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini tugas seorang murid. Ayo, Hendro Gugun Simanulang baca dulu. Atau Rahel Mutiara saja, baca Rahel. Ya, Rahel Mutiara. Ya, Pak. Ya, silakan baca, Nak. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi ayat itu adalah tugas kita sebagai murid. Ya, bukan hanya tugas Pak Pendeta, bukan hanya tugas guru agama, bukan hanya tugas sintua. Ya. Tapi tugas kita bersama yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Pak, itu kan tugasnya di gereja, Pak. Enggak, ini tugas kita semua. Makanya di sekolah, khususnya sekolah kita adalah sekolah notabene Kristen. Jadi hari-hari kita nanti berhubungan dengan bagaimana berdoa, memuji Tuhan, terus bersaksi, melayani Tuhan. Jadi anak-anak kami, kamu nggak salah pilih sekolah. Kamu dipersiapkan bukan hanya untuk pintar, ya untuk tahu semua ilmu pengetahuan, tapi kamu juga dibekali dengan pengenalan akan Tuhan lewat persekutuan doa, baik di kelas maupun nanti di aula, ya. Jadi ada tugas seorang murid. Ya, kalau di sekolah nanti di dalam hal belajar kamu dikasih tugas-tugas oleh para guru. Nah, tugas kita sebagai murid Yesus juga ada. Itulah tadi yang dibaca oleh Rahel Mutiara. Itu adalah inti jantungnya Tuhan Yesus. Ya. Pergi. Ngapain kita pergi? Memberitakan kabar baik. Ya, ceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Ya. Posting firman Tuhan di media sosialnya. Jadi otomatis orang akan tahu dan akan membaca. Jadi anak-anak Bapak secara keseluruhan, ketika kita bersedia ikut Tuhan Yesus, I follow Jesus, ya ada tugas yang harus kita kerjakan. Ya. Rela menderita untuk Dia dan siap melayani. Ya, bagi anak-anak Bapak yang sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sekali Yesus tetap Yesus, lahir dari keluarga Kristen, matinya pun harus dikristenkan. Amin ya. 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 Bukan hanya
bukan hanya NKRI harga mati, tapi Yesus juga harga mati, seperti itu. Ya. Yesus harga mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, hidupku untuk Tuhan Yesus. Jadi, anak-anak Bapak di sekolah Tunas Muda Berkarya nanti akan dibekali bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga firman Tuhan. Jadi, kita bersama-sama melayani baik Bapak Ibu gurunya dan beserta setiap siswa-siswinya. Saya percaya anak-anak Bapak yang hadir di tempat ini, baik SMP dan SMK, adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang panjang umur, anak-anak yang cerdas. Amin ya. Punya masa depan yang luar biasa. Ya. Firman Tuhan katakan, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayo kita hidupi firman. Tidak hanya cukup dibaca, tidak hanya cukup datang hari-hari ke gereja, tapi alangkah baik dan benarnya ketika kita mau datang ke gereja, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Amin ya. Ya.